Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz, Season 2. Bagaimana teman kabarnya? Mimin doakan semoga sehat ya. Mimin mau melanjutkan cerita yang kemarin. Semoga teman suka dan semoga tidak bosan ya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 45. Syafiq sudah datang. Ayo kalian makan dulu, ajak Bu Nining. Karena hanya ada beberapa orang saja. Mereka berkumpul di meja makan. Bu Nining sendiri dan Bu Rita sudah selesai. Hanya tinggal anak-anak mereka dan tamu saja yang belum makan. Lukas dan Laki juga awalnya ingin menolak, tapi merasa sangat tidak enak. Laki bernafas lega karena Bu Rita tidak mengenali dirinya. Jika sampai kenal, Laki hanya takut nantinya akan ada ketidaknyamanan. Sekarang juga ia merasakan itu, tapi ia tidak tahu apakah Alika juga merasakannya atau tidak. Ayo silakan. Maaf ya, masakan rumahan hanya seperti ini saja. Syafiq memecah keheningan. Iya pak, hanya Lukas yang menyaut. Karena si kembar sudah makan, mereka tidak ada di sana. Biasanya kedua anak itu yang akan membuat gaduh dan meramaikan suasana. Membiarkan tamu lebih dulu mengambil nasi, lalu kemudian Alika mengambilkan nasi untuk sang suami. Dari sudut mata, Lukas dan Laki jelas melihatnya. Mereka iri pada Syafiq yang memiliki Alika. Alika memang bukan seperti wanita pada umumnya yang soleha dan lembut, tapi ia sudah jelas memiliki daya tarik sendiri untuk lawan jenisnya yang sudah jelas tidak akan membuat Alika menoleh sedikit pun, karena di matanya hanya Syafiq. Tidak perlu ditanya soal menu apa saja yang disukai dan tidak disukai Syafiq. Tentu wanita itu sudah hafal di luar kepala. Loh, kenapa makannya sedikit sayang? Tanya Syafiq. Lukas langsung terbatuk karena mendengar Syafiq memanggil sayang. Alika yang ditanya malah ia yang tersendak. Pelan-pelan bro, gak bakalan gue minta kok, gurau Semi. Beruntung karena air minum sudah disediakan di sana. Lukas meraih gelas di hadapannya dan meneguk hingga habis. Syafiq dan Alika hanya memperhatikan sekilas saja. Alika lalu kembali menatap suaminya. Aku lagi gak pengen makan banyak aja, jawab Alika. Tidak mungkin ia mengatakan tidak selera makan. Sudah jelas itu akan menyinggung perasaan kedua tamu adik iparnya. Jangan-jangan kakak ipar hamil lagi, celetuk Semi yang langsung mendapat delikan tajam dari Alika. Karena kesal, refleks Alika menandang kaki Semi yang kebetulan berhadapan dengannya. Tapi ekspresi wajah Semi terlihat biasa saja. Yang terlihat kaget malah Laki yang duduk di sebelah Semi. Alika kembali menarik kakinya dan menyembunyikan di bawah kursi. Laki yang penasaran langsung memundurkan sedikit kursinya dan melihat ke bawah. Kenapa? Tanya Semi. Enggak kok, jawab Laki bohong. Tidak mungkin ia mengatakan ada yang menendang kakinya. Umi, Dede Akil nyariin. Hana berteriak sambil berlari mendekati sang ibu. Alika langsung berdiri. Mas, aku lihatin Akil dulu ya. Iya. Saat berjalan melewati Semi, mata Alika membulat sempurna karena melihat kaki lelaki itu terlipat di kursi. Duh, berarti yang gue tendang tadi kakinya si Laki dong. Batin Alika, wajahnya langsung memerah padam karena malu. Entah apa yang dipikirkan Laki kalau tahu jika Alika pelakunya. Tapi sungguh itu hanya ketidaksengajaan. Alika merasa bersyukur karena Hana datang. Jika tidak, entah
di mana harus ia taruh mukanya karena terlanjur malu. "Akil, kenapa, Nin?" tanya Alika pada Nina yang mencoba menenangkan Akil. "Nggak tahu, Mbak. Tadi bangun tidur langsung nangis kayak gini," jelasnya. Alika mengambil alih sang anak, menimang dan menepuk-nepuk punggungnya, berharap tangisan Akil reda. Tapi bukannya reda, ia malah semakin menjadi, bahkan memukul punggung sang ibu. "Akil mau apa?" "Ini Umi." Alika tidak melepaskan pelukannya, meskipun Akil terus memukuli punggungnya. "Mbak, aku bawa Hana ke belakang dulu ya," ujar Nina. "Iya." Di belakang rumah ada Bu Nining dan Bu Rita juga Safa. Alika membawa putranya itu keluar dari kamar. "Kita keluar ya, di depan ada odong-odong." Dedek mau naik odong-odong. Alika membawa anaknya keluar, melewati meja makan tentunya. Perhatian semua orang langsung tertuju pada Akil. "Apa Akil beberapa hari ini tantrum?" tanya Lukas pada Syafiq. Ia bertanya selaku psikolog anak itu. "Kemarin-kemarin nangis biasa, baru sekarang tantrum lagi. Maaf ya, saya tinggal dulu." Syafiq meninggalkan meja makan dan menyusul Alika. Ia tidak mungkin membiarkan istrinya sendiri mengurus Akil yang sedang tantrum. "Kenapa?" tanya lagi pada Lukas. "ASD, baru beberapa waktu ke belakang terapi di tempat gue," jelas Lukas. Ia segera menyelesaikan makannya karena ingin lihat seperti apa Akil. Akil, pasiennya, tentu Lukas juga harus tahu kondisinya, meskipun di luar jadwal terapi. "Berarti ketahuannya baru-baru ini juga?" tanya Lukas. "Iya, gue lihat dulu ke depan ya." Digendong Abi mau, Syafiq mengulurkan tangannya pada Akil, tapi anak itu malah menggelengkan kepalanya dan semakin memeluk erat sang ibu. Ia sudah berhenti memukul, sekarang menenggelamkan wajahnya di pundak Alika, tapi tangisannya sama sekali belum berhenti. "Wah, Dek, jangan digigit Uminya." Alika meringis karena Akil tiba-tiba menggigit pundaknya. "Akil sayang, lihat Abi, ayo main sama Abi." Syafiq mencoba membujuk, tidak tega melihat istrinya yang menjadi bahan amukan Akil. Syafiq langsung menoleh saat mendengar derap langkah kaki. Lukas datang mendekat. "Boleh saya coba, Pak?" Lukas meminta izin lebih dulu. Karena Lukas lebih tahu soal Akil dan lebih bisa menghadapi anak itu. Syafiq dan Alika tentunya harus masih belajar banyak untuk mengerti soal anak mereka sendiri. "Akil, udah belum nangisnya?" tanya Lukas. Sama sekali tidak ada respon dari Akil. "Kalau nangisnya udahan bilang ya, nanti Om ajakin Akil susun puzzle." Lukas menghitung dalam hatinya. Sampai hitungan ketiga, Akil langsung menghentikan tangisannya. Ia mendongak dan mengulurkan tangannya pada Lukas. Sebelum mengambil Akil, Lukas lebih dulu meminta izin pada Syafiq yang membalasnya dengan anggukan. "Anak pinter, kita ambil dulu puzzle-nya di mobil ya." Lukas mengendong Akil dan berjalan ke arah mobilnya untuk mengambil puzzle yang memang sengaja ia beli. Rencananya ingin memberikan pada sang adik di rumah. Syafiq dan Alika hanya memperhatikan bagaimana cara Lukas berinteraksi dengan Akil. Lelaki itu terlihat sangat tenang, itu kunci utamanya. Karena Syafiq sendiri masih belum bisa tenang jika melihat anaknya tiba-tiba tantrum. Rasa cemas sudah pasti ada dirasakan. Apalagi tadi melihat Akil sampai menyakiti Alika. Lukas tidak menghentikan tangisan dengan cara memberikan langsung mainan untuk mengalihkan perhatian Akil.
Tapi ia menyuruh Akil menyelesaikan dulu tangisannya jika ingin bermain. Itu akan menjadi catatan untuk Alika dan Syafiq agar meniru apa yang dilakukan oleh Lukas. Biasanya, ibu-ibu tidak terlalu tidak percaya materi jika tidak melihat prakteknya lebih dulu. Sekarang Alika sudah melihat prakteknya. Dan nanti jika kedepannya Akil seperti ini lagi, Alika akan melakukan hal yang sama. Kayaknya memang gak bisa diganti deh mas. Akil sukanya sama dia, celetuk Alika. Syafiq langsung menoleh menatap sang istri yang malah melemparkan senyum lebar. Dan terima kasih teman. Kira-kira yang suka itu Akil atau emaknya ya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.